atau main panas gitu Nah, kan ya? itu setelah kita tahu karakternya. Jadi kalau kita belum tahu karakternya mungkin sulit untuk nyeting dia, sulit. Nah, jadi kita jemur kencang itu nggak bisa, emosinya malah makin naik. Akan tambah ambak-ambakan lah ya. Nah, jumlah jangkrik itu menentukan enak enggaknya si burung itu pada saat kita lombain. Dari karakter itu juga, insya Allah perawatan itu bisa ngikutin perawatannya. Faktor tinggi mungkin mandinya agak lebih sering. Lebih sering, gitu ya. ibaratnya kita semaunya burung. Nah, nanti Gini Bay, faktor tinggi sama faktor rendah, umbaran ngaruh nggak sih di yang mana yang ngaruh? Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Fem Channel bersama saya Fajrin Ojin dan Memi Riyadi. Baik, kali ini kita bakal ngebahas karakter murai batu. Gimana sih Bay? Apa sih yang dimaksud karakter di murai batu itu? ya kalau sepengetahuan gua karakter itu watak atau sifat si burung itu. Oh gitu. Wataknya dia, maksudnya dia karakternya tinggi, rendah, apa sedang. Oh berarti dibagi lagi tuh si karakter murai batu kan beda-beda mungkin ya. Iya. Ada yang mungkin mainnya maunya rendah, Nah, ada itu. yang maunya mainnya tinggi, Nah. ada yang main adem atau main panas gitu Nah, kan. itu setelah kita tahu karakternya, baru kita menuju pola perawatannya yang kita kasih seperti apa Oh atau iya, settingannya. berarti ada ciri-ciri tersendiri dong murai batu yang karakternya gimana harus diapain, Nah, yang itu. murai batu karakternya kayak gini harus diapain. Nah, kayak itu gitu ya. disebut karakter. Jadi kalau kita belum tahu karakternya mungkin sulit untuk nyeting dia, Oh sulit. benar-benar. Jadi kita harus pahami si karakter murai batu tersebut sesuai karakternya baru bisa kita tanganin baru ya kan. bisa. Nah, misalkan burung ini karakternya, taruhlah contoh, apa sih yang dimaksud faktor tinggi? Mm-mm. Kalau misalkan karakter faktornya tinggi, itu bisa kita lihat dari emosinya terlalu, jadi gini, setiap dia dengar suara burung responnya cepat, udah ngeplay, padahal jangkrik ibaratnya Rendah. Nah, itu disebut faktornya tinggi. Berarti karakter murai batu ada yang karakternya murai batu faktor tinggi. Ya. Terusnya ada yang karakter murai batu faktor rendah. Kalau Rendah. tadi kan faktor tinggi, kalau yang Nah. rendah kayak gimana, Bay? Kalau faktor rendah sih ibaratnya slow respon. Nah, slow respon, tapi bisa jadi kalau kita dongkrak dengan ekstra puding ngepas, dia bisa jadi faktornya ibaratnya lebih enak. Gitu. Justru ibaratnya lebih aman lah kalau menurut gua gitu. Kalau yang faktor rendah ya. Iya, ibaratnya maksudnya gini, faktornya rendah itu ibaratnya ketika dia memang untuk kita rawat itu kayaknya slow respon, burung biasa aja. Mau dikasih berapa juga Iya, biasanya. nah nanti ketika kita udah nemuin settingan sama kita rawat, misalkan kita kasih 10-10 nih jangkrik, itu bakatnya ntar baru kelihatan. Harus diurut berarti ya dari bawah harus ya. diurut. Nah, itu karakternya dia. Nah, kalau yang faktornya tinggi untuk pola perawatannya juga maksudnya kita lihat juga. Ini burung faktor tinggi, kita samain misalkan sama burung kita yang faktornya rendah. Kita jemur kencang itu nggak bisa, emosinya malah makin naik. Akan tambah ambak-ambakan Nah, lah ya. jadi intinya kita harus ngebaca karakter dulu, itu yang disebutnya karakter. Jadi kita udah nemuin karakter burung kita, baru kita set. Misalkan dia cocoknya 55, apa 77, bahkan 33 gitu. Oh, bahkan setiap murai batu walaupun yang kita misalnya kita bagi dua nih, si faktor tinggi sama faktor rendah. Si faktor tinggi pun nggak semuanya rata. Misalnya jangkrik faktor tinggi, rendahnya 3 semua Enggak. kan ya. Oh, beda Enggak. karakter, beda lagi. Jumlah jangkrik itu menentukan enak enggaknya si burung itu pada saat kita lombain. Jadi setelah kita kasih 3, misalkan nih faktornya udah gacor lah, ibaratnya udah gacor, ngeplay, kita bawa ke lomba, burung itu mainnya ngotot apa enggak? Kalau misalkan nggak ngotot ya minggu besok ya, maksudnya kita setelah pulang lomba kita rubah lagi, kita 55 kita naikin gitu. Nah, itu burung itu enak apa enggak, Besok kita tes lagi. nah dari karakter itu juga insya Allah perawatan itu bisa ngikutin perawatannya bisa ngikutin lah. Maksudnya gini, kalau yang faktornya rendah misalkan mandinya faktor rendah itu misalkan mandinya seminggu sekali. Iya.
Nah itu penjemurannya misalkan bisa kita naikin durasinya misalkan 1 jam atau 2 jam, jadi biar timbul vektor dia. Biar tambah tinggi lah dia ya. Nah, kalau yang vektor tinggi mungkin mandinya agak lebih sering. Lebih sering, gitu ya. ibaratnya kita semaunya burung. Nah nanti masalah penjemuran itu kan itu bisa kita atur. Nah kita coba nih misalkan kita jemur setengah jam, terus kita tes selama seminggu setengah jam, kita mainin enak gak, apa galak. Tetap kalau masih galak berarti kita kalau gue sih bisa gua angin-anginin aja, cukup main umbar. Kalau yang vektor tinggi, vektornya tinggi. Gini Bay, vektor tinggi sama vektor rendah, umbaran ngaruh nggak sih? Di yang mana yang ngaruh, atau nggak usah pakai yang di vektor tinggi kah, atau nggak usah pakai yang di vektor rendah? Nah ini salah satu baca karakter. Kalau yang namanya karakter itu masalah umbaran itu gua bilang cocok-cocokan sama si murai batu. Nah betul. Misalkan gini, kita punya murai batu karakter vektornya tinggi nih, otomatis mindset kita umbar biar emosinya keredam sama birahinya. Nah kita umbar biar. Tapi kalau karakternya enggak cocok main umbaran, dia bisa ngempos di lapangannya. Oh iya benar juga sih. Gitu. Jadi ada murai batu yang enak kita main umbaran, ada yang enggak. Walaupun itu vektor tinggi harus diredam. Nah gitu kan. makanya ketika gue punya burung, gue coba. Nah dia masuk nih, masuk misalkan juara lah gitu. Tapi pada saat nggak main umbaran, untuk maksudnya proses pertama. Tapi ketika minggu besok gue rubah dengan main umbaran, nanti gue lihat hasil enakan mana. Oh pokoknya semua karakter kita yang bakalan nemuin sendiri ya? Iya, ya? intinya kita nemuin. Nah pada saat ngejemur juga bisa kita perhatiin, karena kan setiap panas itu beda-beda setiap hari. Setiap hari benar. Nah ada ini langsung kencang mataharinya, ada yang besok agak teduh, ketutup awan. Nah itu, jadi kita harus perhatiin juga. Jadi dari karakter itu pola settingan dan perawatan insya Allah bisa kita temuin. Oh berarti vektor tinggi juga enggak saklek kita di jangkrik misalnya segitu, ya kan? Iya. Vektor rendah juga enggak dapatnya 10 atau 15, bahkan yang pernah kita alamin si Samson kan dapatnya tinggi ya. Vektornya kan jangkriknya juga kan? Iya, malah gila-gilaan. Gila-gilaan gitu teman-teman. Jadi semua burung teman-teman itu kita bisa belajar bareng itu, teman-teman sendiri nanti yang bakal nemuin karakter. Bener nggak Bay? Kita itu ngasih pengalaman dan pemahaman dari karakter yang kita temuin. Ini ternyata burung ini senangnya mandi, ternyata burung ini senangnya jemur. Itu salah satu ngebaca karakter. Betul. Ada yang mau mandi nyemplung setiap hari. Nah itu. Ada yang 2 hari sekali kayak gitu. Nanti teman-teman bakalan tahu sendiri tuh murai-murai teman-teman di rumah tuh kayak gimana karakternya. Udah ikutin, dan misalnya teman-teman punya murai 3 atau 2 pasti beda-beda, benar nggak Bay? Pasti beda. Iya, kalau gue sih tetap kalau masalah settingan, walaupun burung udah juara nih, gue baca karakternya tetap. Misalkan burung gue juara di settingan 55. Di minggu besok itu gue bakal rubah tetap di 77. Bakal gue rubah di 77. Nah, nanti gue bakal lihat pas ketika minggu berikutnya dia ada kenaikan jangkrik, gue lihat mainnya enakan mana. Berarti enakan di settingan 77 atau 55. Berarti kalau lu mah nggak pernah puas sama hasil tuh burung udah kerja juara, bener nggak? Iya, itu kan untuk proses burung pada saat proses sekolah. Iya, benar. Gua itu nyari ibaratnya top perform dia. Yang paling terbagus dia mainnya. Kalau emang burung pasti naikin malahan ambak-ambakan, kita balikin lagi. Iya, tapi kan kita udah punya patokan di 55 dia mainnya seperti apa. Enak gitu nah, ya. Itu. Gitu. Jadi buat gambaran teman-teman aja tuh, pengalaman kita, pengalaman Om Emi, pengalaman saya juga kayak gitu di lapangan sih. Jadi semua burung yang kita punya itu emang nggak sama karakternya. Jadi pasti kita teman-teman nanti bakalan paham sendiri sih karakter murainya masing-masing kayak gitu sih. Itu yang kita bahas hari ini soal karakter murai. Kalau emang teman-teman ada yang mau ditanyain, nanti bisa komen juga di kolom komentar, bakalan kita bales kayak gitu aja sih ya Bay ya. Soal karakter murai, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti teman-teman bisa bakalan tahu sendiri lah, dia mau diumbar atau mandinya bisa 2 hari sekali atau makan setiap hari. Itu teman-teman yang paling penting sih kalau baca karakter itu ibaratnya ketika udah tahu, yang paling penting itu adalah di ekstra puding Bay. Iya, karena burung kan ada yang cocok kroto, malah ada yang kroto tiap hari kan, kayak minyak sayur itu kan ibaratnya harus pakai kroto tiap hari gitu.
Oh semuanya dah pokoknya, Iya. dari extra pudingnya, dari perawatannya, Nah. nanti teman-teman kotak katik sendiri itu kita nggak bakalan bisa ngasih solusi ke teman-teman, paling kita bisa ngasih sharing. Iya, sharing Kayak gitu doang, pemahaman, nanti dipraktekin. Heeh. Nah, nanti bakal ternyata gua tahu nih burung Temunya gua segini. pengennya seperti ini. pengennya kayak Nah, gitu. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih buat video kali ini. Terima kasih udah stay tune terus di Fem Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.